Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fahrusi dengan NIM 2102311001080. Saya dari kelas D Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran ekonomi sosialisme. Pengertian aliran ekonomi sosialisme. Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Sistem sosialis dibagi menjadi dua dalam bentuk non-pasar dan pasar. Sosialisme non-pasar melibatkan penggantian pasar faktor dan uang dengan kriteria teknis berdasarkan perhitungan yang dilakukan dalam bentuk barang, dan dengan demikian menghasilkan mekanisme ekonomi yang berfungsi sesuai dengan hukum ekonomi yang berbeda dari kapitalisme. Sosialisme diasosiasikan dengan akumulasi kapital dan sistem profit. Sebaliknya, sosialisme pasar mempertahankan penggunaan harga moneter, pasar faktor, dan dalam beberapa kasus motif profit sehubungan dengan operasi perusahaan yang dimiliki secara sosial dan alokasi barang modal di antara mereka. Keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan ini akan dikelola secara langsung oleh tenaga kerja dari masing-masing perusahaan atau diberikan ke masyarakat luas dalam bentuk dividen sosial. Perdebatan kalkulasi sosial memperhatikan kelayakan dan metode alokasi sumber daya bagi sistem sosialis. Gerakan politik sosialis mencakup serangkaian filsafat politik yang berasal dari gerakan revolusioner pertengahan hingga akhir abad ke-18, dan karena adanya kepedulian terhadap masyarakat sosial yang terkait dengan kapitalisme. Pada akhir abad ke-19, setelah karya Karl Marx dan kolaboratornya Friedrich Engels, sosialisme telah menjadi oposisi terhadap kapitalisme dan menganjurkan sistem pasca kapitalis yang didasarkan pada suatu bentuk kepemilikan sosial atas alat produksi. Pada tahun 1920-an, demokrasi sosial dan komunisme menjadi dua kecenderungan politik dominan di gerakan sosialis internasional. Selanjutnya ada teori sosial dan politik dari ekonomi sosialisme. Pemikiran sosialis awal mengambil pengaruh dari beragam filsafat seperti republikanisme sipil, rasionalisme pencerahan, romantisisme, bentuk-bentuk materialisme, Kristenan baik Katolik dan Protestan. Ilmuwan Comte de Henry di ruangan Saint-Simon dari Prancis awal. Tujuan fundamental sosialisme adalah untuk mencapai tingkat lanjut dari produksi material, dan oleh karenanya produktivitas, efisiensi, dan rasionalitas yang lebih besar dibandingkan dengan kapitalisme. Karl Marx dan Friedrich Engels berpendapat bahwa sosialisme akan muncul dari keharusan sejarah kapitalisme yang diberikan sendiri sudah usang dan tidak berkelanjutan akibat dari meningkatnya kontradiksi internal yang muncul dari perkembangan kekuatan produktif dan hubungan sosial lain dengan produksi kapitalisme yang akan menghasilkan kontradiksi dan kemudian mengarah ke kesadaran kelas pekerja. Marx dan Engels berpandangan bahwa kesadaran orang-orang yang memperoleh upah atas gaji kelas pekerja dalam arti Marx luas akan dibentuk oleh kondisi mereka yang menjadi budakan upah, yang mengarah ke kecenderungan untuk mencari kebebasan atau emansipasi mereka dengan menggulingkan kepemilikan alat-alat produksi oleh kapitalis, dan akibatnya Engels akhirnya mengarah ke masyarakat tanpa kelas di mana negara akan melenyap. Selanjutnya ada latar belakang dari ekonomi sosialisme.
Kritik atas kepemilikan modal. Dalam kajian sosialisme, modal menjadi alasan utama mengapa penindasan terhadap kaum proletar terjadi. Modal yang dimiliki secara pribadi cenderung menghasilkan pemerasan atas kelas kerja yang modal dalam kajian sosialisme dipahami sebagai segala sumber daya yang dapat menghasilkan komoditas, menghasilkan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Para pemikir sosialisme berpendapat bahwa kepemilikan pribadi atas modal perlu dihilangkan. Modal harus dimiliki secara bersama-sama dan diolah secara bersama-sama pula, sehingga hasil yang didapatkan dapat dibagi secara adil dan merata. Pada tahun 1825, Robert Owen membeli sebuah kota di Indiana, Amerika Serikat, yang diberi nama New Harmony. Kota tersebut menjadi eksperimen sosialnya untuk menerapkan pemikiran Owen tentang sosialisme. Pemikiran tentang komunisme kecil inilah yang kemudian menjadi cikal bakal konsep koperasi yang kini kita kenal, yang kita kenal sekarang ini. Dalam Komuni Paris, kelas berjuis ditiadakan, yang ada hanya kelas pekerja. Seluruh modal yang ada dimiliki oleh pemerintahan kelas pekerja. Komuni Paris ini kemudian menjadi cetak biru bagi terlaksananya pemerintahan kelas pekerja. Selanjutnya, perkembangan sosialisme. Sebagaimana kapitalisme yang berkembang dari waktu ke waktu, sosialisme pun demikian. Dalam periode abad 18 hingga 19 muncul beragam varian pemikiran sosialisme seperti sosialis demokrat, komunisme, anarkisme, sosialisme utopis, sejarah marxisme, sindikalisme, dan sosialisme ilmiah. Ubaid Al-Faruq dan Edi Mulyanto dalam Sejarah Teori Ekonomi pada tahun 2017 membagi perkembangan sosialisme menjadi dua kutub, yakni sosialisme utopis dan sosialisme ilmiah, untuk mempermudah pemahaman perkembangan sosialisme. Pertama, sosialisme utopis dijelaskan sebagai istilah untuk menyebut perkembangan sosialisme modern. Istilah sosialis utopis ini mulanya merupakan sebutan Karl Marx untuk pemikir sosialis yang hanya memikirkan cita-cita sosialisme tanpa memikirkan cara menuju cita-cita tersebut. Yang kedua, sosialisme ilmiah merupakan istilah untuk menyambut pemikiran sosialisme dengan pendekatan ilmiah. Sosialisme ilmiah ini dipelopori oleh pemikiran sosialisme paling terkenal, Karl Marx. Mulanya, sosialisme ilmiah merupakan istilah Friedrich Engels untuk merujuk teori politik ekonomi yang dipelopori oleh Karl Marx. Konsepsi Marx tentang sosialisme ini merupakan sumbangsih besar dalam sains seperti konsep materialisme, dialektika historis dalam ilmu filsafat, serta teori nilai kerja dan teori nilai surplus dalam ilmu ekonomi. Puncak pemikiran Marx tentang sosialisme ilmiah ini adalah buku Das Kapital yang diterbitkan pada tahun 1967. Melalui buku tersebut, Marx menjelaskan secara ilmiah di mana persisnya letak kecacatan sistem ekonomi kapitalis. Marx dan Friedrich Engels merupakan dua tokoh pemikir sosialisme ilmiah yang populer. Ada kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, kelebihannya ada satu, terdapat fasilitas kesehatan juga pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Yang kedua, adanya kesetaraan sosial bagi semua individu. Yang ketiga, terhapusnya praktik monopoli yang ada di pasar. Yang keempat, terciptanya pemerataan pendapatan. Yang kelima, inflasi lebih mudah ditangani. Yang keenam, pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan dan mengawasi setiap kegiatan ekonomi. Kelemahan dari sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi jadi terhambat. Yang kedua, jumlah kewirausahaan menjadi semakin sedikit karena terbatasnya akses memiliki sumber daya. Yang ketiga, semangat berinovasi dan kreativitas pelaku usaha menjadi berkurang. Yang keempat, adanya pajak yang cukup tinggi. Yang kelima, setiap individu tidak diberikan kebebasan dalam memiliki sumber daya yang ada. Yang keenam, ketersediaan produk dan jasa menjadi sangat terbatas. Seperti yang sudah dijelaskan ya di slide sebelumnya,
bahwa sistem ekonomi sosialis merupakan bentuk kritik terhadap adanya praktik sistem ekonomi liberal yang menyebabkan munculnya masyarakat kapitalis. Menurut penganut sosialis, penerapan dampak buruk yang dirasakan oleh pihak pemerintah dan masyarakat bawah. Oleh karena itu, kaum sosialis ingin tetap merasakan memiliki peran di dalam semua kegiatan perekonomian, salah satunya yaitu memiliki tugas untuk mengawasi dan ikut serta dalam memutuskan suatu kebijakan. Konsep dasar sosialis. Sebutan sosialisme atau juga disebut sosialis bisa mengacu pada beberapa hal yang berkaitan atas ideologi ataupun kelompok ideologi, sistem ekonomi hingga negara. Sistem sebutan itu mulai dipakai semenjak awal abad ke-19 di bahasa Inggris. Sebutan itu dipakai pertama kali buat menjuluki anggota Robert Owen di tahun 1827 di negara. Sebutan itu mengacu akan para anggota doktrin Saint-Simon di tahun 1832 yang ditenarkan oleh Eugeron dan Fritz Lennox pada Encyclopedia Novel. Konsep dasar dari sosialisme kenyataannya sudah dikembangkan oleh Plato dan pada bukunya Republik. Plato mengilustrasikan bahwa pemerintah tidak memiliki kekayaan personal. Seluruh yang dipunya negara, baik hasil produksi maupun konsumsi, dibagikan secara rata ke seluruh rakyat dan yang berada di negara itu. Selain itu, sistem ekonomi sosialis juga mempunyai berbagai pengaruh baik melalui segi positif maupun segi negatif, sebab masyarakat tidak seutuhnya berwenang serta pemerintah yang sangat berkedudukan penting pada sistem perekonomian tersebut. Oleh sebab itu, pengaruh positif dan sistem ekonomi sosialis ini yakni pemerataan kesejahteraan lebih mudah serta cepat tercapai sebab terdapat beberapa intervensi pemerintah pada mekanisme pasar. Ekonomi lebih stabil di bawah kehidupan sosial sehingga lebih terkendali dan tenang, serta tidak terdapatnya masyarakat miskin dan kaya sebab adanya pemerataan ekonomi yang dibentuk oleh pemerintah. B. Filosofi ekonomi yang dianut oleh sosialisme. Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen seperti mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Kepemilikan sosial atau ekuitas. Gerakan politik sosialis mencakup serangkaian filsafat politik yang berasal dari gerakan revolusioner pertengahan hingga akhir abad ke-18 dan karena adanya kepedulian terhadap masalah sosial yang terkait dengan kapitalisme pada akhir abad ke-19 setelah terhadap kapitalisme dan menganjurkan sistem pasca kapitalis yang didasarkan pada suatu bentuk pemilikan sosial atau alat produksi. Yang C. Filosofi ekonomi dari perekonomian kapitalisme. Kapitalis adalah istilah yang sudah tidak asing lagi telinga. Arti kapitalis tersendiri seringkali dikaitkan dengan mereka yang memiliki modal atau pemilik modal. Sementara pemahamannya disebut kapitalisme, arti kapitalis juga diartikan sebagai pasar bebas dalam menjalankan sistem perekonomian. Memang tidak ada ideologi yang sempurna. Banyak negara menerapkan sistem ekonomi campuran, sehingga hampir tidak ada negara yang benar-benar menerapkan kapitalisme. Dalam ekonomi kapitalis, aset modal seperti pabrik, tambang, dan jalur distribusi dapat dimiliki dan dikendalikan secara pribadi. Tenaga kerja dibeli dengan upah uang, keuntungan modal diperoleh pemilik swasta, dan harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. D. Nilai ekonomi yang diharapkan dari perekonomian sosialisme dan kapitalisme. Ilmu ekonomi lahir dari adanya tujuan untuk mengalokasikan dan menggunakan sumber daya yang terbatas. Karena kelangkaan inilah kemudian setiap individu akan dihadapkan dengan berbagai pilihan tentang apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksinya, untuk siapa, bagaimana membagi produksi dari waktu ke waktu, serta bagaimana mempertahankan dan menjaga tingkat pertumbuhan produksi tersebut. Sistem ekonomi yang dikenal oleh masyarakat secara global adalah sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem kapitalis dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Sistem ekonomi kapitalis memiliki beberapa kecenderungan, antara lain
kebebasan memiliki harta secara perorangan, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas, serta kepentingan ekonomi. Sedangkan sistem ekonomi sosialis mempunyai tujuan kemakmuran bersama. Filosofi ekonomi sosialis diantaranya pemilikan harta oleh negara, kebersamaan ekonomi, dan disiplin politik. Dalam ekonomi kapitalis, negara tidak secara langsung mempekerjakan tenaga kerja. Ini dapat menyebabkan pengangguran selama resesi ekonomi dan depresi. Dalam ekonomi sosialis, negara adalah pemberi pekerja utama. Selama masa kesulitan ekonomi, negara sosialis dapat memerintahkan perekrutan sehingga ada pekerjaan penuh. Dalam sosialisme, penghapusan hak individu yang sangat ketat dan sangat jelas bertentangan dengan fitrah manusia, sehingga masyarakat menjadi kurang termotivasi untuk bekerja dalam perekonomian negara. Instrumen kebijakan yang digunakan ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi sosialis merupakan salah satu sistem ekonomi yang menjadikan pemerintah sebagai pihak yang berperan penting dalam mengendalikan dan mengatur semua kegiatan ekonomi. Terbentuknya sistem ekonomi sosialis tidak terlepas dari pemikiran Karl Marx dan juga Friedrich. Kedua orang yang tersebut mengenalkan sistem ekonomi ini melalui bukunya yang berjudul The Communist Manifesto. Sistem ekonomi kapitalis dapat menimbulkan masalah antara pemilik modal dan kaum buruh. Selain itu, sistem ekonomi ini menggerakkan individu yang selalu ingin bersaing dalam kegiatan ekonomi atau produksi. Dalam sistem ekonomi sosialis, pihak pemerintah memiliki peran yang cukup besar dalam berbagai kegiatan ekonomi, di mana pihak pemerintah membatasi kebebasan hak individu dan memiliki sumber daya produksi. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, pemerintah mengatur semua sumber daya produksi dan pihak individu ataupun swasta tidak mempunyai hak wewenang serta kebebasan dalam memiliki sumber daya yang ada. Yang kedua, adanya anggapan kesamaan status sosial. Yang ketiga, di dalam sistem ekonomi ini, pemerintah merupakan satu-satunya pihak yang berkuasa. Yang keempat, tidak ada persaingan bebas sehingga membuat eksistensi pengusaha menjadi lebih sedikit. Yang kelima, pemerintah merupakan pusat dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Yang ketujuh, jumlah produksi menjadi terbatas. Instrumen kebijakan yang digunakan oleh ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha dalam sistem ekonomi kapitalis. Negara tidak dapat melakukan ikut campur, namun berperan untuk memastikan kelancaran dan kelangsungan kegiatan ekonomi. Berikut adalah beberapa ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, mementingkan diri sendiri. Yang kedua, hak milik perorangan diakui. Yang ketiga, kebebasan penuh terhadap semua kegiatan ekonomi. Yang keempat, bebas berkompetisi. Yang kelima, harga sebagai penentu. Persamaan ekonomi sosialis dan kapitalis. Yang pertama, kapitalisme tidak peduli tentang keadilan. Dikatakan bahwa ketidaksetaraan sangat penting untuk mendorong inovasi dan pembangunan ekonomi. Sosialisme prihatin dengan mendistribusikan sumber daya dari yang kaya ke orang yang miskin. Ini memastikan setiap orang memiliki peluang yang sama dan dalam beberapa bentuk sosialisme. Perbedaan ekonomi sosialisme dan kapitalisme. Yang pertama ada kesetaraan, kepemilikan, efisiensi, tingkat pengangguran, dan terakhir ada kontrol harga. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.